Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvaleno Rossi Cahadivara. Nama saya Ardiansyah Kurniawan. Nama saya Rini Wandari. Nama saya Armanto Hakim. Nama saya Rizky Sabrina Azhari. Dan kami dari kelompok 2 kelas 11 IPS 1 ingin menjelaskan materi tentang Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri. Renaissance. Renaissance berasal dari kata re, kembali, dan naître, lahir, dalam bahasa Perancis yang berarti lahir kembali. Zaman Renaissance adalah zaman di mana lahirnya kembali orang-orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi kuno yang rasional. Hal ini terjadi dikarenakan pada zaman Abad Tengah, sebelum munculnya zaman Renaissance, kehidupan di Eropa diatur dalam teosentris, di mana segala sesuatunya berpusat pada kepercayaan. Gerakan Renaissance pertama kali lahir di Italia pada abad ke-14, kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Hal ini disebabkan karena kota-kota di Italia banyak yang menjadi kota perdagangan yang kaya, sehingga mereka mampu membiayai para pemikir dan seniman untuk menemukan penemuan-penemuan yang baru. Renaissance mempengaruhi banyak pola pikir di dunia. Pada saat itulah ilmu anatomi manusia menjadi populer. Selain itu, zaman ini juga memunculkan seniman-seniman dengan karya-karya yang fenomenal seperti Leonardo da Vinci dengan lukisan Mona Lisa, Raphael yang membuat ilustrasi para pemikir Yunani dalam School of Athens, Donatello dengan patung David, dan Michelangelo dengan lukisannya yang menghiasi atap kapal Sistine di Vatikan. Dampak Renaissance memunculkan berbagai inovasi dalam ilmu pengetahuan, berkembangnya ilmu filsafat, runtuhnya dominasi gereja terhadap tatanan masyarakat, munculnya paham-paham kapitalisme liberal dan materialisme. Pedagang dan pengusaha memegang peran penting dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Eropa. Tokoh-tokoh Renaissance diantaranya adalah Leonardo da Vinci, Francis Bacon, Galileo Galilei, René Descartes, dan Petrarch. Merkantilisme. Merkantilisme adalah praktik dan teori ekonomi yang dominan di Eropa abad 16 ke abad 18 yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintahan suatu negara untuk bertujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Sejarah munculnya Merkantilisme merupakan praktik dan teori ekonomi yang sangat dominan terjadi di Eropa pada abad ke-16 sampai ke-18. Konsep ini dipromosikan melalui aturan-aturan ekonomi pemerintahan suatu negara dengan tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Latar belakang merkantilisme: tumbuhnya perdagangan dan pelayaran dari benua Eropa dengan benua lain, keinginan bangsa Eropa untuk mengumpulkan kekayaan dan keuntungan sebesar-besarnya, timbulnya persaingan dagang antara negara-negara Eropa. Tokoh-tokoh merkantilisme: Jean Bodin, Thomas More, Jean Baptiste Colbert, David Hume, Sir William Petty. Pengaruh merkantilisme pada kehidupan masa kini. Pengaruh paham tersebut masih ada di zaman modern ini dan menjadi dasar kebijakan ekonomi negara-negara di dunia saat ini, termasuk Indonesia. Di antaranya melarang perdagangan yang dilakukan kapal asing, monopoli pasar, pemberian subsidi langsung terhadap manufaktur negara, pembatasan impor dan mengutamakan ekspor di benua negara, pembatasan upah di industri di dalam negeri. Reformasi gereja. Reformasi gereja. Pengertian dari reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus. Gerakan reformasi berupa sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu, terutama adanya penjualan surat pengampunan dosa. Latar belakang reformasi gereja ada 5, yaitu banyaknya penyimpangan keagamaan, korupsi atas nama negara, pajak-pajak yang memberatkan karena ambisi kekuasaan kaum bangsawan lokal,
kebangkitan nasionalisme di Eropa, perkembangan kapitalisme dan krisis-krisis ekonomi di kawasan Imperium Roma. Tokoh reformasi gereja yaitu 1. Martin Luther. Awal gerakan reformasi gereja Protestan terjadi di Jerman, dengan tokoh utama yaitu Martin Luther. Mengapa terjadi di Jerman? Ada beberapa faktor, yakni Jerman yang sekitar abad 15 sampai abad 16 masih merupakan negara agraris atau negara yang masih terbelakang jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. 2. Johannes Calvin. John Calvin merupakan tokoh penting lainnya dalam gerakan reformasi di gereja Protestan. Sebagaimana Luther, Calvin juga telah meletakkan dasar-dasar teologis, filosofis, dan intelektual yang kokoh bagi keberhasilan gerakan reformasi Protestan di Eropa. Penyebab reformasi gereja yaitu 1. Gereja Katolik dianggap menyimpang dari ajaran seperti korupsi, nepotisme, dianggap melakukan jual beli agama. 2. Munculnya negara-negara nasional di Eropa, di mana rajanya tidak mau lagi mentaati paus di Roma. 3. Perkembangan paham humanisme yang memungkinkan orang untuk mempelajari ajaran Yesus dalam bahasa Yunani kuno. 4. Hanya kaum rohaniawan yang boleh membaca dan menafsirkan Alkitab. Hal ini dianggap tidak adil oleh Martin Luther. Dampak adanya reformasi gereja yaitu ada 3. Lahirnya ajaran Kristen Protestan dan Anglikan. 2. Menguatnya kedudukan negara serta pemerintahan sekuler. 3. Lahirnya egalitarianisme adalah kecenderungan berpikir bahwa seseorang harus diperlakukan sama pada dimensi seperti agama, politik, ekonomi, sosial, ataupun budaya. Aufklärung. Istilah Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan Enlightenment. Peristiwa ini terjadi pada 1695 sampai 1815. Meski sama-sama disebut pencerahan, ternyata Renaissance dan Aufklärung berbeda. Di masa Renaissance, kesadaran akan kemampuan akal manusia sudah berkembang, tetapi hal tersebut hanya menghasilkan kemajuan di bidang humaniora, filsafat, politik, seni, sastra, serta hukum. Perubahan dalam bidang ekonomi belum mampu dikembangkan demi kesejahteraan manusia. Melalui slogan Aufklärung, Sapere Aude, yang berarti beranilah berpikir sendiri, Immanuel Kant, filsuf asal Jerman, mengajak orang-orang untuk semakin berani dan bebas menggunakan akalnya. Menurut Kant, manusia masih belum yakin akan kemampuan akalnya untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan dunia. Di satu sisi, tentunya gerakan ini tampak bagus karena membawa kemajuan. Meski begitu, semakin tingginya keyakinan manusia terhadap kemampuannya sendiri mengakibatkan banyak orang berpendapat bahwa peran Tuhan dalam kehidupan berhenti setelah proses penciptaan alam semesta dan segala isinya. Pandangan tersebut nantinya dikenal dengan istilah deisme. Tokoh-tokoh di balik Aufklärung. Tokoh dari Inggris. A. Francis Bacon. Francis Bacon merupakan tokoh awal dalam masa Aufklärung di Inggris. Menurut Bacon, manusia harus berusaha sendiri untuk memecahkan masalah-masalah hidupnya dan tidak terus-menerus menggantungkan diri kepada Tuhan. Caranya adalah melalui penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Gagasannya yang terkenal adalah knowledge is power. B. John Locke, dianggap sebagai bapak liberalisme. Pemikirannya tercermin dalam karyanya Two Treatises on Government tahun 1689. Tokoh dari Prancis. A. Jean-Jacques Rousseau, merupakan filsuf Perancis yang juga muncul pada masa Aufklärung. Pemikiran terbesarnya menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Di Aufklärung terhadap dunia. Pertama, ada berkembangnya paham liberalisme dengan nasionalisme. Aufklärung mengedepankan dan memaksimalkan kemampuan akal manusia. Dan yang terakhir, mulai bermunculan penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi. Revolusi industri.
Revolusi industri merupakan peningkatan produksi karena adanya mesin baru yang menggunakan sumber energi baru. Saat revolusi industri, terjadi perubahan yang besar dan cepat dalam bidang industri. Karena di saat itu tenaga manusia mulai dibantu oleh mesin. Istilah revolusi industri sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui pada pertengahan abad ke-19. Menurut T.S. Ashton, sejarawan ekonomi asal Inggris, beliau menyatakan bahwa revolusi industri diperkirakan terjadi sekitar tahun 1750 sampai dengan tahun 1830. Meski begitu, sebenarnya revolusi industri tidak terjadi hanya satu kali. Revolusi industri dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase pertama dan fase kedua. Revolusi industri di fase pertama. Di fase pertama ini, perubahan berfokus pada bidang tekstil lewat penemuan alat pemintal benang. Alat pemintal benang pertama dibuat oleh James Hargreaves pada tahun 1767 dan diberi nama spinning jenny. Alat pemintal benang tersebut nantinya disempurnakan oleh Richard Arkwright dengan membuat alat pemintal benang yang bertenaga air serta mampu menghasilkan benang yang lebih halus dibandingkan benang dari spinning jenny. Penemuan benda tersebut tentunya mendorong pabrik dan produksi massal dalam industri katun. Selain penemuan mesin pemintal benang, produksi benda-benda industri juga berubah karena munculnya mesin uap. Kemunculan mesin uap ini terinspirasi dari mesin pemompa air ciptaan Thomas Newcomb. Mesin yang menggunakan tenaga uap tersebut dimodifikasi menjadi lebih efisien oleh James Watt. Mesin yang dibuat oleh Watt ini akhirnya memicu munculnya kereta api penumpang yang diciptakan oleh George Stephenson dan kapal uap yang diciptakan oleh Robert Fulton. Revolusi industri fase kedua. Revolusi industri fase kedua dianggap sebagai sejarah besar dunia dikarenakan revolusi industri yang awalnya hanya terjadi di Inggris bisa menyebar dengan cepat ke Jerman, Amerika Serikat, Prancis, Italia, Jepang, dan berbagai negara lainnya. Pada tahun 1860, revolusi industri memasuki fase baru yang dikenal sebagai revolusi industri kedua. Fase kedua ini terjadi antara abad ke-19 dan abad ke-20 dan dikenal juga dengan sebutan revolusi teknologi. Revolusi ini identik dengan pembangunan jalan rel, produksi massal besi dan baja, pembangunan mesin yang meluas, peningkatan penggunaan tenaga uap, hingga munculnya listrik. Kemunculan besi dan baja, jalan rel, dan peningkatan pengguna batu bara memungkinkan transportasi murah untuk mengangkut material dan produk hasil industri. Nah, terdapat beberapa faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya revolusi industri. Yang pertama, terjadinya Aufklärung di Eropa. Yang kedua, stabilitas kondisi keamanan dalam negeri. Yang ketiga, berkembangnya kolonialisme dan imperialisme. Yang keempat, munculnya golongan kaya baru. Yang kelima, adanya perlindungan hukum terhadap setiap penemuan. Yang keenam, arus urbanisasi. Dan yang ketujuh, tuntutan produksi massal. Peristiwa revolusi industri ini tentunya memberikan pengaruh atau dampak terhadap masyarakat. Di antaranya yang pertama, munculnya industri secara besar-besaran. Yang kedua, peningkatan mutu hidup. Hidup menjadi lebih dinamis dikarenakan manusia bisa menciptakan berbagai produksi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, harga barang menjadi lebih murah. Yang keempat, meningkatnya urbanisasi ke kota-kota industri. Yang kelima, berkembangnya kapitalitas modern. Yang keenam, golongan kapitalis mendesak pemerintah untuk menjalankan imperialisme modern. Yang ketujuh, meningkatnya polusi udara. Dan yang kedelapan, mengakibatkan kebangkrutan bagi industri kecil. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peristiwa revolusi industri ini tidak hanya berdampak positif, tetapi juga memiliki beberapa dampak negatif bagi masyarakat. Sekian dari kami dan terima kasih telah menonton video ini.